Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, terhormat Bapak Camat Kecamatan Tanjung Morawang yang hadir pada hari ini dikenalkan kita, terhormat Bapak Kepala Desa Dalus 10A Kecamatan Tanjung Morawang, terhormat Bapak Kepala Desa Bangun Sari Baru yang sudah hadir dengan kita, terhormat Bapak Kepala Desa Telaga Sari Bapak Indra Sembara dari PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial yang hadir dengan kita, terhormat Ibu Konsultan dan beserta tim yang hadir di tengah kita, dan yang saya banggakan warga Dusun 5, masyarakat Dusun 5, Desa 10A, dan masyarakat Dusun 6, Desa 10A, dan Desa Telaga Sari dan Kampung Sari. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat serta hidayahnya yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di aula kantor kepala desa kita, Desa Dalus 10A, dalam rangka konsultasi publik mengenai AMDAL, rencana pembangunan kawasan residensial yang berada di Jalan Sultan Serdang, Desa Bangun Sari, Desa Dalus 10A, Desa Bangun Sari Baru, dan Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, oleh PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, patutlah kita bersyukur dan kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berbanyak selawat kepada beliau, kita lakukan umat yang senantiasa mendapatkan sahabat yang segera pulang kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sini akan saya bacakan berita acara dan acara kita pada hari ini. Pertama, pembukaan oleh saya sendiri, kemudian sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Tanjung Morawang sekaligus membuka acara konsultasi publik ini, kemudian arahan dan bimbingan dari Dinas Lingkungan Hidup yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas kita, dan kepada dan Ramil dan Kapolsek yang akan memberikan arahan. Dan selanjutnya, kelima, pengantar dari manajemen PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial, dan keenam, pemaparan rencana pembangunan kawasan residensial yang berada di Jalan Sultan Serdang, Desa Bangun Sari, Bangun Sari Baru, Desa 10A, dan Desa Telaga Sari, yang akan disampaikan oleh konsultan nanti. Dan yang selanjutnya, diskusi atau tanya jawab yang dipimpin oleh Bapak Camat, dan yang terakhir adalah ramah tamah dan penutup. Untuk mulai acara ini, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami pada Bapak Camat, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Camat dan Bapak sekaligus membuka konsultasi publik di Desa Dalus 10A. Pada Bapak Camat, kami persilakan bersama. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Ibu Insinyur Artini Marpaung, beserta seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Dalus 10A dan seluruh perangkat desanya, Bapak Kepala Desa Bangun Sari Baru, Bapak Kepala Desa Telaga Sari. Yang saya muliakan tentu masyarakat, tokoh masyarakat Desa Telaga Sari, Bangun Sari Baru, dan Desa Dalus 10A. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam suasana sehat walafiat sehingga kita dapat menghadiri acara ini. Baiklah, tentu di sini saya sebagai camat Tanjung Morawang melihat situasi kondisi yang ada. Pada hari ini kita melakukan acara konsultasi publik. Sekali lagi, konsultasi publik
analis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, rencana usaha atau kegiatan kawasan residence Delhi Megapolitan atau oleh Ciputra Group. Namun saya sebagai camat perlu menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa kawasan yang akan dibangun ini terletak di beberapa desa. Ada desa Dalu 10A, desa Bangun Sari Baru, Telaga Sari, dan desa Bangun Sari. Makanya pada pagi hari ini diundang desa-desa yang berkaitan dengan itu. Nah, kita tahu bersama, bukan rahasia umum, bahwa kawasan tersebut itu dahulunya tanah yang diusahakan oleh masyarakat, ya. Nah, sekarang itu sudah dikosongkan. Namun demikian, saya sebagai camat mengikuti perkembangannya sampai kita ada dengan pendapat di DPR di Serdang. Yang selanjutnya ada masyarakat adat yang masih keberatan di pengadilan tinggi. Kalau ada tanggapan-tanggapan atau masukan, tulis saja Pak, ya. Tulis saja apa masalahnya, tulis saja Pak, ya. Nggak dibatasi apa masalahnya, ya. Tulis saja. Nanti akan menjadi masukan bagi Pak Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup. Apakah ini diteruskan atau tidak, ya. Jadi kita di sini cukup terbuka, cukup transparan, agar masyarakat jangan bertanya-tanya. Jadi kita memerintahkan kepada kepala desa supaya tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang ada dan masyarakat sekitarnya diundang. Memang nggak semua masyarakat desa Dalu 10 atau dusun yang di sana kita undang, ya. Tapi keterwakilan ini nanti akan mengisi kuesioner, ya. Itu diisi saja. Nanti itu merupakan masukan bagi pemerintah, ya. Dalam ini Pemkab Deli Serdang untuk menerbitkan AMDAL disetujui atau tidak, ya. Jadi tentu dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengikuti acara ini dengan seksama. Mudah-mudahan acara ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian acara ini dibuka secara resmi. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Tanjung Merawang, yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Desa Dalu 10A, Kepala Desa Telaga Sari, Kepala Desa Bangun Sari Baru yang berhadir pada hari ini, beserta perangkatnya dan masyarakat di dusun desa yang 3 tadi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenanannya pada pagi hari ini. Kita kembali dapat berkumpul untuk melakukan sosialisasi, konsultasi publik untuk rencana kegiatan penyusunan AMDAL dari rencana usaha atau kegiatan residensial oleh PT Megapolitan Delhi Megapolitan kawasan residensial. Setelah di dalam pembahasan atau sosialisasi kita pada minggu yang lalu, di situ kita menemukan bahwa pembahasan untuk lahan 300 hektaran itu berada di 4 desa, sehingga kita sepakati itu harus diubah lagi KRK-nya, karena kita kali ini bukan berbicara tentang 50 hektar yang berada di pinggir jalan besar Sultan Serdang ini, Pak. Jadi kalau mereka menyusunkan hanya untuk yang 50 hektar, besok-besok kalau mereka mau memperluas sampai 300 hektar tanahnya tadi, mereka wajib lagi melakukan adendum AMDAL. Jadi untuk tidak bolak-balik, baiklah disatukanlah
di alas hak di tanah yang 300 hektaran tadi, kita menyusun satu dokumen UKR, dokumen AMDAL, Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah kami Pak sebagai pembina dan pengawas Bapak dari lingkungan hidup kami, tetapnya kami menerima masukan, membuat yang terbaik Pak, tidak asal-asal aja. Jadi dari pembahasan kita kemarinnya, kita wajib melakukan perubahan di KRK, wajib kembali bersosialisasi kepada masyarakat di dekat lahan yang akan dibangun tadi. Kami dapat informasi untuk desa Dalus 10-nya ada 2 desa, ada 2 dusun. Telaga Sari juga ada 2 dusun. Mungkin Bangun Sari barunya yang jauh ya Pak, mungkin belum dapat nanti di dusun mana dia nanti yang akan dibangun. Konsultasi publik ini merupakan tahapan dalam penyusunan AMDAL Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pengumuman koran sudah dilakukan. Sudah dilakukan perubahan pengumuman koran. Jadi sudah 2 kali nih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama salah, tidak betul hanya di 1 desa. Sudah diulangi pengumuman korannya. Hari ini kita konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Setelah selesai nanti konsultasi publik, konsultan akan menyusun kerangka acuan yang akan dibahas oleh tim Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya kira-kira sebulannya lagi nanti akan dilakukan kajian lagi untuk AMDAL RKLPL, dan kita akan melakukan sidang pembahasannya nanti bersama-sama dengan pemerintah, kecamatan, desa, dan masyarakatnya juga ikut Pak yang mewakili nanti ke kantor bupati. Kita melakukan rapat pembahasan lagi sesuai penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh konsultan AMDAL kita ini. Jadi di sini kami menerima masukan-masukan nanti Pak untuk bisa dikerjakan oleh konsultan ini apa-apanya yang menjadi masalah di dalam pembangunan ini nanti. Bapak Ibu, seperti kita dengarkan tadi penjelasan dari Bapak Camat, ini tanah-tanah PTPN 2, mereka MOU dengan PT Deli Megapolitan. Jadi si PT ini tidak ada urusannya dengan tanah. Nanti penyedia tanahnya itu si PT D2 tadi Pak. Jadi harus kita batasi, karena nanti yang dibahaskan di dalam AMDAL ini adalah dampak-dampak penting yang akan terjadi dengan adanya kegiatan pembangunan kawasan residensial ini. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Camat Tanjung Morawa, Bapak Kepala Desa Dalus 10A, Kepala Desa Bangun Sari Baru, dan Bapak Kepala Desa Telaga Sari. Saya hormati Ibu Artini sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang sudah memfasilitasi kami hari ini dalam acara sosialisasi konsultasi publik analisis mengenai dampak lingkungan dari rencana pembangunan PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial. Sebelumnya minggu lalu kami seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Artini, kita sudah melakukan sosialisasi di Desa Bangun Sari. Ternyata kita 300 hektar ini berada di 4 desa, dan kehadiran kami diharapkan mampu membawa aura positif atau dampak positif bagi perekonomian dan pembangunan kawasan di sekitar Desa Dalus 10A, Desa Bangun Sari Baru, Desa Bangun Sari, dan Desa Telaga Sari. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pembangunan ini nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja. Diharapkan bisa kita ambil atau rekrut dari warga setempat. Pengalaman proyek-proyek kami sebelumnya Bapak Ibu, bahwa proyek yang kami develop itu mayoritas tenaga kerjanya berasal dari warga setempat. Jadi diharapkan kehadiran kami ini mampu membangkitkan ekonomi dan lapangan dunia kerja di lingkungan setempat. Selain menaikkan pendapatan daerah, juga pendapatan masyarakat
Diharapkan demikian Bapak Ibu. Jadi kita ambil positifnya kalau memang pembangunan ini tidak terlepas dari pro dan kontra, masalah legalitas dan sebagainya. Namun untuk itu kita bisa menyampaikan untuk masalah tanah disampaikan saja ke PTPN. Namun yang di sini kita bahas itu mengenai dampak lingkungannya, apa yang akan terjadi akibat dari pembangunan ini. Dan ini akan dipaparkan oleh konsultan kami, Ibu Mega, yang akan melakukan presentasi nantinya. Demikian Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang, Ibu Insinyur Artini Marpaung. Yang kami hormati Bapak Camat Tanjung Morawa, Bapak Marianto Irawadi. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bangun Sari Baru, Bapak Kepala Desa Telaga Sari, Bapak Kepala Desa Dalu 10A. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh adat yang berada di ketiga desa tadi. Perkenalkan Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya adalah Mega Setia Megawati. Saya dipercaya oleh Pemrakasa Kegiatan PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial untuk menyusun dokumen AMDAL di lokasi kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi. Mohon izin Bapak Kepala Desa, kalau yang perempuan, ibu-ibu memang cuma ini kah Bapak Ibu? Cuma satu atau dua ya? Bias gender kayaknya nih. Oke. Yang kalau boleh saya tahu yang sudah pernah mendengar kata AMDAL siapa ya Pak? Izin saya tunjuk tangan. Oh nggak ada. Baik. Mohon izin Bapak, ketika saya menyampaikan mungkin agak ilmiah, silakan di-cut, ditanya. Karena memang istilah ini adalah baru pertama sekali Bapak Ibu dengar. Mohon izin kalau saya juga kecepatan. Baik. Rencananya PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial akan membangun sebuah kawasan di lokasi di keempat desa tadi dengan luas lahan yang akan direncanakan adalah 300,66 hektar dan total luas bangunan adalah kurang lebih 706.722 meter persegi. Dokumen AMDAL adalah dokumen hukum dan dokumen ilmiah. Maka ketika kami menyusun dokumen AMDAL, tata aturan yang berada di Republik Indonesia kami sesuaikan dengan tata aturan ketika kami menyusun dokumen. Yang kedua adalah dia bersifat ilmiah. Maka ketika kami menyusun dokumen AMDAL, kami mengikuti tata aturan penyusunan dokumen ilmiah pada umumnya. Nah, karena dia bersifat dokumen hukum, maka dasar hukum yang mengatur itu kenapa dia bisa dokumen AMDAL adalah di Permen LH nomor 4 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kalau luas lahannya di atas 5 hektar dan luas bangunannya di atas 10.000 meter persegi, maka dikategorikan kegiatannya adalah wajib AMDAL. Sampai sini oke ya Bapak Ibu? Saya lanjut. Nah, total luas bangunan yang akan direncanakan dibangun untuk di lahan 199 hektar, tadi saya sebutkan lahannya ada 300 nih. 199 hektar itu dibangun untuk rumah dan ruko dengan karakteristiknya ukurannya 9 kali 20, kemudian ada 8 kali 17, 7 kali 15, 6 kali 15, 6 kali 12, 6 kali 11. Kemudian ada ruko bentuk ruko 1, ruko 2 dengan total luas yang akan digunakan, luas bangunannya adalah 564, luas lahannya adalah 199 hektar dan luas bangunan 594, 772 meter persegi. Nah, AMDAL itu apa sih?
AMDAL itu adalah analisa mengenai dampak penting. Kenapa dia dampak penting? Di dalam peraturan kita ada 7 kriteria dampak penting. Yang pertama adalah luas manusia yang terkena dampak, intensitas dampak berlangsung, kemudian berbalik tidak berbaliknya dampak, kemudian ada 7 kriteria yang mengatur itu, kemudian ada teknologi yang dapat mengatasi dampak negatif yang akan timbul. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dokumen UKL-UPL dan AMDAL, itu disusun pada tahap perencanaan. Nah, ketika dia sudah disusun pada tahap operasional, dokumennya bukan AMDAL lagi. Dokumennya sudah disebut dengan dokumen DLH, dokumen evaluasi lingkungan hidup, dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup untuk skala UKL-UPL. Nah, tujuan AMDAL dibuat adalah bagaimana pemrakasa kegiatan dapat meminimalkan dampak negatif yang timbul serta dapat meningkatkan dampak positif yang ditimbulkan oleh rencana kegiatan. Ini adalah dasar hukum untuk sosialisasi AMDAL. Yang pertama adalah Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, di mana turunannya adalah Permen LH 04 tahun 2021 tentang daftar usaha jenis usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL maupun SPPL. Kemudian ada PP 05 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, siapa saja yang terlibat di dalam penyusunan dokumen AMDAL? Yang pertama adalah pemeriksa kegiatan, kemudian ada pemerintah dan masyarakat. Ada 6 aspek yang dikaji dalam penyusunan dokumen AMDAL. Yang pertama adalah aspek fisik kimia, yang kedua adalah aspek biologi, yang ketiga adalah aspek kesehatan masyarakat, kemudian ada aspek sosial, kemudian sosial ekonomi dan sosial budaya. Nah, apa saja yang dikaji dalam dokumen dalam komponen fisik kimia? Yang pertama adalah penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, kemudian ada getaran, mungkin ini Pak ya, yang akan kita kaji. Kemudian untuk lingkungan biologi ada flora dan fauna, yaitu tumbuhan maupun hewan yang mungkin ada di lokasi kegiatan yang merupakan hewan ataupun tumbuhan yang dilindungi oleh pemerintah. Untuk aspek kesehatan masyarakat itu ada prevalensi penyakit, kemudian ada status gizi, kemudian ada kesehatan lingkungan. Nah, untuk aspek sosial ekonomi dan sosial budaya itu ada peningkatan pendapatan masyarakat yang merupakan dampak dari kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Dampak turunannya adalah sikap dan persepsi masyarakat. Berikut ini adalah bagian alir dari proses penyusunan dokumen AMDAL. Yang pertama adalah pengumuman koran. Pengumuman koran sudah kita lakukan 2 kali. Yang pertama adalah di tanggal 15 Juni ya. Kemudian yang terakhir tanggal 9 Juli. Kemudian konsultasi publik juga sudah kita lakukan. Yang pertama adalah di Desa Bangunsari, yang kedua adalah di tempat ini. Kenapa berubah? Kenapa 2 kali? Karena di aturan kita kan cuma sekali nih. Karena memang batas wilayah studi, batas wilayah lokasi kegiatan tanahnya itu ada berada di 4 desa. Maka kami mengkonsultasikan rencana pembangunan itu di 3 desa selanjutnya, yaitu di Desa Bangunsari Baru, Tegalsari, dan Dalu 10A. Nah, masyarakat itu dilibatkan di tahapan yang ini, yaitu di dalam pengumuman koran dan konsultasi publik. Nanti saya akan paparkan di mana alamat masyarakat dapat mengemukakan saran tanggapan pendapatnya. Kemudian habis pengumuman dan konsultasi publik itu ada waktu 10 hari space-nya. Kemudian setelah 10 hari kita menyusun kerangka acuan AMDAL 30 hari.
kemudian ada penyusunan ANDAL RKLRPL, di mana di dalam penyusunan ANDAL RKLRPL ada sidang komisi yang melibatkan masyarakat di dalam sidang nanti untuk menyampaikan saran tanggapan untuk dalam rencana kegiatannya. Nah, setelah itu ada penilaian kelayakan lingkungan. Penilaian apakah rencana kegiatan pembangunan kawasan residensial itu layak secara lingkungan. Ada 10 parameter nanti yang akan dievaluasi. Nah, kalau layak itu maka akan dikeluarkan oleh Pak Bupati SKKLH-nya surat kelayakan keputusan lingkungan hidup. Kalau tidak layak maka izin operasionalnya tidak diterbitkan oleh Bapak Bupati. Ini adalah pengumuman koran atas rencana kegiatan perubahan pengumuman AMDAL yang sudah kami lakukan di tanggal hari Sabtu kemarin, tanggal 9 Juli. Mungkin Bapak Ibu bertanya nih, di Tanjung Merawa yang saya tahu ada banyak desa di Tanjung Merawa, tapi kenapa cuma desa kami yang 4 ini saja diundang? Karena berdasarkan peraturan yang mengikuti konsultasi publik yang berhak untuk menyampaikan saran tanggapan pendapat adalah masyarakat yang berdampak langsung terhadap rencana kegiatan. Nah, yang berdampak langsung itu siapa saja? Yaitu masyarakat yang berada di batas wilayah studi, batas wilayah kegiatan, yaitu di 4 desa tadi yang sudah saya sebutkan, Bangun Sari Baru, Tegalsari, dan Dalus Pulo. Yang kedua adalah masyarakat yang punya perhatian terhadap desa tersebut di 4 desa tadi dan punya perhatian terhadap rencana kegiatan. Yang ketiga adalah LSM. Jadi tidak semua LSM yang dapat menyampaikan tanggapan. Mungkin kalau di sini ada 4.000 LSM kali ya Pak ya, Tanjung Merawa. Tapi tidak semua LSM itu dapat menyampaikan saran tanggapan terhadap rencana kegiatan atau diundang pada saat sidang komisi nanti. Jadi yang LSM yang diundang adalah memang betul-betul dia terbukti dari data recordnya itu melakukan pendampingan terhadap ke-4 desa tadi dan punya perhatian terhadap rencana kegiatan tadi. Nah, saran tanggapan tadi Bapak Ibu itu Bapak bisa kasih, saya ulangin, ada tertulis sebetulnya di pengumuman koran. Di sini, saran tanggapan bisa Bapak serahkan ke Bapak Bupati Deli Serdang dengan alamat yang tertera di koran. Kemudian dapat Bapak serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Dan juga Bapak bisa serahkan juga ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dan kepada pemrakasa kegiatan yaitu PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial. Nah, ini adalah lembaga-lembaga yang dapat Bapak ikut sertakan untuk mewakili Bapak Ibu dalam menyampaikan saran tanggapan, bisa ke pemerintah daerah, kemudian bisa perguruan tinggi atau NGO atau LSM. Baik, sampai sini paparan singkat saya. Saya mohon saran tanggapan dari Bapak Ibu untuk membantu kami dalam hal penyusunan dokumen AMDAL PT Deli Megapolitan. Demikian kami kembalikan ke